Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dan nikmat kita bisa syukuri dan kita bisa bertanggungjawabkan kelak di akhirat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih dalam adabud duyuf atau adab bertamu. Kemarin disinggung pada poin yang ke-6, puasa tidak menjadi halangan untuk menghadiri undangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terima kasih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Fa in kana shaiman falyusalli. Dan jika ia sedang berpuasa, maka datang besarkan. Ya, fa in kana shaiman, maka jika sedang berpuasa, falyusalli, bukan untuk berbuka, tapi supaya dia menjadikan puasanya itu bisa menjadikan mustajabah dalam doa. Hendaklah ia mendoakan tuan rumah. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan apabila dia sedang tidak puasa, maka cara memuliakannya adalah menikmati hidangan. Jadi bahasan terkait apakah harus berbuka atau puasa, sebagaimana Nabi SAW suatu ketika pada saat sedang puasa sunnah dalam hal ini, maka beliau secara khusus diberikan sajian yang istimewa. Beliau mengatakan, sebenarnya aku sedang puasa, tapi begitu istimewa yang telah engkau hidangkan, ayo mari kita nikmati bersama. Nabi bukan tidak ingin melanjutkan puasa, tapi dalam hal puasa sunnah sepertinya mudah untuk berpuasa, mudah untuk berbuka. Ketika sajian istimewa, maka beliau berbuka. Ketika kemudian sang istri tidak masak atau tidak menyiapkan masakan, beliau memulai puasanya ya saat sarapan. Mumpung belum terisi, ya sudah, kalau begitu saya puasa. Semudah itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pilihan. Kalau misalnya kemudian ingin melanjutkan puasa, maka jangan lupa orang puasa itu doanya mustajabah. Maka perintahnya Nabi SAW, saat memenuhi undangan sampaikan bahasa puasa, maka doa mustajabahnya orang yang puasa diberikan kepada tuan rumah. Pemuliaannya di situ. Tapi harus disampaikan, jangan puasa diam saja, monggo, kayak ndak doyan. Nah, gitu. Tidak menunjukkan itu. Mohon maaf saya puasa, saya doakan mudah-mudahan semuanya berkah dan sebagainya.
Kalau seperti itu tuan rumah juga harus respon. Oh, kalau begitu mohon tidak ditolak, saya bawakan kresek untuk dibawa pulang dijadikan menu berbuka. Karena saya ingin juga mendapatkan pahala puasa karena memberikan Anda berbuka. Jadi begitulah orang yang kemudian disajikan sebuah pahala. Jadi berebut, sama dengan saya jenengan diberi pertolongan oleh orang lain, maka saya jenengan membalas pertolongan itu dengan baca doa. Jazakumullah khairan, ya kan? Ketika doa itu mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas kebaikan Anda, maka yang menolong jangan kalah. Pertolongan kita kepada saudara kita yang sudah didoakan masih lebih besar doanya ketimbang sekedar pertolongan kita. Maka kita kembalikan wa iyyakum. Mudah-mudahan Anda juga mendapatkan ijabah yang sama. Mudah-mudahan Anda juga diberikan balasan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu sekalian di ayat ini atau di nas ini, kalau memang melanjutkan puasa, maka jadikan mustajabah doa yang shaim itu disampaikan kepada tuan rumah untuk mendoakan tuan rumah. Tapi kalau sedang tidak puasa, sedang tidak melanjutkan, apakah boleh membatalkan atau kemudian asal sunnah ya? Kalau tidak sunnah berarti harus ada kaidah famangkana minkum maridon au ala safarin. Ya, kalau ada kendala safar, kendala berat di safar, kendala sakit, kendala beratnya dalam penyakit itu, maka boleh dibatalkan. Kalau enggak. Maka silakan dia makan, dia muliakan tuan rumah dengan sajian makanan itu dinikmati. Dan Nabi tidak pernah mencela terhadap makanan yang sudah disajikan, walaupun kadang-kadang tidak cocok. Ini yang kadang-kadang saya jenengan harus bisa membahasakan. Sudah kenyang disuguhi makanan, gitu. Nek kepingin nyoba monggo kapan derek kula sedinten saged ping 8. Ping 8. Kenapa ping 8? Karena bertamu ke 8 rumah. Setiap masuk rumah mesti makan. Di desa itu begitu. Walau ulupan sambelan makan. Kalau tidak dimakan, nggih wong desa niku manganane gak enak, merasa terhina. Padahal dengan mencicipi, kok segone sik woto, nggih mpun gelek mangan sego, lho sing teng griya mboten enten niku kulupane. Lah dengan bahasa-bahasa begitu, padahal nek makan nasi bisa jadi lho wow 8 kali lho. Setiap masuk makan itu kulupane teng griya mboten enten niki senengan kula. Walaupun nasinya itu diutuhkan, tapi hormat kepada tuan rumah, sajiannya luar biasa. Bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian terhubung dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Bapak sekalian, tidak menjadi penghalang puasa atau tidak. Jadi jangan sampai kemudian diundang tidak datang gara-gara puasa, sedangkan di sana diundang makan. Tidak ada persoalan. Jadi bahkan sering kita nyeletuk itu yang nggak puasa merasa menghina apa itu? Ngiming-ngiming, terus apa itu bahasanya? Oh, bodoh, ya, mempengaruhi, ngiming-ngiming gitu kan? Nggak ada pengaruhnya. Yang makan ya makanlah, yang puasa puasalah, bahasanya begitu. Jadi kalau kemudian yang makan itu pengen tambah limpahan barokah, yang puasa suruh berdoa. Kalau misalnya yang puasa sudah berdoa, ya nanti bukanya itu ya bahasanya begitu, disiapkan oleh yang tidak puasa. Itu dalam rangka supaya tidak ada penghalang antara menghadiri undangan dengan kondisi sedang puasa. Bahkan Nabi SAW melakukan poin yang ketujuh dari sahabat Abdullah ibn Amr, bahwasanya Nabi SAW pernah datang kepada beliau. Dan kemudian maksud dari sahabat Abdullah ini ingin memuliakan. Makanya kadang-kadang apa itu? Duduk
Apa bahasa itu? Betul. Nek ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Kayaknya itu. Jadi sahabat Abdullah menyiapkan fa'alqaitu lahu wisadatan min adamin khoswuha lifun, disiapkan bantal duduk khusus untuk beliau dari kulit yang disamak, yang isinya dari sabut kurma, ya empuk lah bahasanya begitu. Ternyata fajalah samakan Nabi duduk alal ardi, di atas tanah, wasorot al wisadatu baini wa bainahu, sedangkan bantal itu tidak beliau duduki, ya beliau hindari, beliau lebih nyaman duduk di tanah, duduk lesehan begini tanpa ada alas bantal. Bukan berarti kemudian duduk di atas bantal itu tidak, ya, bahasanya tidak disukai Nabi sehingga tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, bukan. Tapi bahasanya Nabi itu ya tadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bahasanya begitu. Tetapi kalau kemudian kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang yang seperti ini kalau pakai prinsip itu ya boleh-boleh saja. Pak, besok mohon saya tidak dikasih kursi, tidak dikasih meja, tapi yang belakang akhirnya gini-gini. Nah, kan? Jadi tujuannya adalah kenapa duduk di atas, supaya ya pandangan akses menyaksikan itu lebih, misalnya begitu. Tidak ada hubungan kemudian ini menghormati apa merendahkan, enggak. Tetapi kadang-kadang kalau kemudian ya saya jenengan aja enggak enak ketika kemudian ada orang tua, ada nyun sewu, guru kita duduk di bawah, kemudian kita duduk di atas, walaupun sama-sama ya enggak enak, sepertinya itu enggak enak. Adab bergerak itu, adab bergerak. Makanya kalau memang begitu, yang digurukan gitu kan, maka diberikan tempat yang sama. Bahasanya begitu. Diberikan tempat yang sama. Padahal ini contohnya Nabi SAW. Nabi tidak suka. Apakah itu kemudian menjadi tanda bahwa tidak boleh duduk di atas bantal, tapi tidak ada hubungannya dengan keyakinan yang di desa kita? Ojo ngelundul bantal ngarai. Nah, sebentar. Ini bantal apa? Wisadatun itu bantal. Nah sekarang ini ada bantal kepala, ada bantal punggung, ada bantal duduk. Kan ada bantal duduk, bantal untuk duduk, tapi bantal. Ada bantal untuk punggung. Makanya boleh ke masjid bawa bantal. Iya. Bantal punggung apa bantal kepala? Nek bantal kepala kan enggak boleh. Boleh. Lalu apa ke masjid bawa bantal kepala? Ya. Nang masjid kok turu, dilarang tidur di dalam masjid. Tidak ada tulisannya kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Oh, di masjid kok tidak boleh tidur, di mana saja boleh tidur. Yang tidak boleh itu tidur di atas rel. Bahasanya begitu. Tapi kalau masjid dijadikan hanya sebagai tempat tidur, angger mlebu masjid, nah bahasanya begitu. Tapi kalau kemudian tertidur, tidak sengaja tidur karena terlelah, tertidur, maka tidak masalah. Hanya saja nyun sewu, jangan sampai itu waktu Jumat, karena nanti cukup mendapatkan pahala gugur duhur, ampunan tidak dapat, diangkat derajat tidak dapat, diampuni setiap langkah dari dosa tidak dapat, fadilahnya Jumat hilang. Faqatul lahu, bahasanya begitu. Nah inilah yang kemudian bahasa kita diistimewakan boleh, tetapi jangan sampai kemudian sampai melewati batas sehingga seolah orang yang diistimewakan itu melebihi orang yang lainnya. Makanya sampai diceritakan bahwa Nabi SAW bukan meremehkan atau bantalnya bukan kurang bagus, tapi beliau lebih pada berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahkan apabila ada orang lain
Ai, 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 ai. 7. Apabila ada orang lain yang tidak diundang, hati-hati nih, hati-hati. Nah, kemarin kita singgung, kalau ada undangan, namanya undangan sekalian. Nah, awas, kalau ada undangan sekalian itu sekalian siapa? Hah? Sekalian itu siapa? Bapak ibu anak? Atau sekeluarga? Loh, sebentar, sekalian itu siapa maksudnya? Sekalian itu pesisan, apa? Sepasang. Loh, sepasang kok dengan anak? Sepasang itu suami istri. Ini anak bayu jalan motor. Awas ini, ya kan? Itu harus disepakati. Sekalian itu siapa? Bapak ibu sekalian loh. Bapak strip itu atau apa dan? Lah kenapa ibunya ikut? Iya kan? Nah ini harus disepakati. Kalau memang sekalian itu, mohon maaf, jadi sing sak keluarga jenengan monggo, maka jangan marah kalau ada yang diundang ternyata suami istri ngajak anak putu. Lah niki wau putune padha dititipne kula kabeh. Lah aku oleh undangan jenengan, ya akhirnya tak gowo kabeh, gitu. Tapi kalau sekalian itu bahasanya suami istri, maka ini minta izin dulu, makanya nyun jauh. Kadang-kadang bahasa kita itu juga nyun jauh, masih ambigu, kadang-kadang bermakna yang bukan hanya luas, kadang salah makna. Dimaknai ini jari ini jari ini ngono kan gitu. Seperti sekalian itu suami istri toh atau anaknya. Kalau anaknya niku anak cilik nopo anak gede. Kadang-kadang nyuwun sewu, mohon maaf, ribut gara-gara undangan, gara-gara yang diundang itu sekalian. Lah nek sekalian aku ambek sampean tok anake melok sapa? Oh anake cilik-cilik ditinggal. Loh bahaya, melok mangane padha ambek sing gede, kan misalnya itu. Nah ini yang bahasanya kalau ragu dalam hal itu sampaikan izin kepada tuan rumah. Mohon maaf saya tadi ngajak teman satu elep, ngomong boleh apa enggak, soalnya habis undangan ini saya langsung soalnya rombongan, gitu. Nah itu yang kadang-kadang iwu pekiu. Makanya kalau saya penjenengan ingin open house undangan itu diundang sedikit, itu kadang-kadang yang lain merasa tidak diundang banyak itu ya kadang-kadang iya loh, tempatnya tidak cukup. Apalagi beberapa saat yang lalu dan saat ini kan masuk Rabiul Awal, hari tutup gang nasional, angger duwe gawe tutup gang, ya. Makanya satu saat ini jadi solusi, daripada nutup gang masuk di sini, masih toh, membuka, tinggal jadwalnya kapan dan lain sebagainya. Kalau Jumatan saya minta jangan kemudian ijab kabul di hari Jumat, Jumatan kemanten gak Jumatan. Nah ini banyak itu mesisan. Kalau memang hari Jumat ya ijab kabul hari Jumat, nanti open house-nya walimanya seluruh jamaah Jumat, ya, daripada ngundang orang yang tidak jelas. Termasuk mohon maaf nanti perlu dibahas, boleh tidak orang kafir masuk masjid itu? Nggak usah ngomong yang sebelah ya atau yang sono ya, itu pertanyaan. Kalau kemudian berdasarkan ayat innama ya'muru masajidal man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang berhak memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu apa? Memasuki, menggunakan, membersihkan, membangun, mewangikan itu bagian dari memakmurkan. Maka kalau ada acara umum ya jangan di masjid, supaya orang undangan umum ini enggak masuk itu.
Atau boleh enggak orang memakmurkan masjid itu secara umum? Nah, makna ayat itu bagaimana? Innama loh, pakai kata taksis loh, mengkhususkan itu. Yang hanya saja boleh bisa memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir. Bahasanya begitu. Bahkan ada penafian, tidak pantas bagi orang yang tidak beriman kepada Allah memakmurkan masjid, tidak pantas. Sampai seperti itu. Makanya antara punya hajat kemudian menghalangi jalan umum, kemudian tidak punya hajat di tempat yang sudah disiapkan, kalau berbasis masjid tapi nanti undangannya umum, kalau memangnya tempat umum ya berarti tidak mendekat ke masjid dan lain sebagainya. Maka sekali lagi itu yang kemudian disebut oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dalam riwayat ini. Kana minal ansari rajulun yuqalu lahu Abu Su'aib wa kana lahu hulamun laham. Masya Allah. Jadi orang laki-laki dari Ansor yang bernama Abu Su'aib ini memiliki seorang budak penjual daging, gulam, anak kecil masih. Qala isna li ta'aman, nak buatkan untukku makanan. Ud'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin, maka aku akan mengundang Rasulullah SAW sebagai tamu undangan kelima dari 5 orang yang aku undang. Ada 5 pihak yang diundang, salah satunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'ahum rajulun, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh seorang laki-laki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka da'autana khamisa khamsatin wa hadza rajulun qad tabi'ana. Engkau mengundang kami berlima, sedangkan ada satu yang mengikuti kami. Maksudnya apa? Tidak masuk dalam undangan. Fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Kalau engkau berkenan, izinkan. Kalau engkau tidak mengizinkan, tidak berkenan, ya kami tinggal. Qala bal adzintu lahu. Wong yang ikut Nabi, masuk. Ya, jangan ngundang kula, Pak, kula betul rencang, betul santri, gawe ngancani. Mesti nggih. Ya, bahasanya nggak kira-kira begitu. Tapi ini menunjukkan adab. Walaupun sekelas Nabi yang diundang, Nabi diundang berlima, tapi ada pengikutnya yang ngikuti Nabi tidak ikut dalam undangan itu. Nabi meminta izin. Sekelas Nabi itu meminta izin. Bahasanya disampaikan in syi'ta, kalau engkau mau. Artinya Nabi tidak maksa. Kalau engkau mau, adzinta lahu, izinkan dia, berikan izin kepadanya. Kalau tidak, berarti kami harus meninggalkan, nggak boleh masuk. Nah, kadang-kadang yang diundang kita betul sak mobil, wis gak apa-apa wis. Kok anggapan keluarga aku wah. Nah, itu tidak boleh. Makanya tidak boleh tamu datang tanpa undangan. Tamu datang tanpa undangan. Tamu tak diundang itu tidak boleh. Terus bagaimana begini? Ya, saya anggap sebagai keluarga konco mosok ada undangan-undangan barang. Nggak peduli. Kalau nggak ada undangan ya jangan diharap datang. Kita mau hadir tidak ada undangan, walau merasa teman. Loh, saya undangan sudah saya kirimkan ke grup. Grup mana? Saya baru buka itu, chat itu sudah 1.500. Yuk nopo oleh bukain situ-situ. Makanya undangan ke grup itu kadang-kadang tidak terakses. Saya jenengan diundang di grup, kok tidak hadir karena merasa tidak membaca undangan, ya sudah. Bahasanya begitu. Jangan ditutup. Mosok gak diwoco loh, mosok gak diwoco. Lo baru moco 1.500. Wong-wong iki omong apa wae sampe 2 dino 1.500. Kadang-kadang yo mbel, mosok
ngoten 1.500 bisa. Yombel moso. Itu makanya hati-hati ucapan salam dalam grup WA itu bukan ucapan salam yang harus dijawab. Bukan ucapan salam yang harus dijawab. Tapi ketika kalian jenengan buka kok tahu jawab. Kalau kemudian ketumpuk, ya jangan ini orang Islam apa bukan anggota grup ini. Saya bersyukur menyampaikan salam kok nggak ada yang menjawab. Lah wong sing liyane ngaji sampean gak budal ngaji, wong salam ya gak dijawab. Wong sing liyane konsentrasi ngaji sampean di omah ijen HP-an. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian bahasa Nabi SAW mencontohkan bahwa kalau ada orang yang tidak ikut serta diundang, maka hendaklah yang diundang, yang diikuti oleh orang yang tidak diundang itu meminta izin. Tapi nyon sewu, kalau sudah open house, monggo semuanya bisa semuanya bisa hadir. Kalau semuanya bisa hadir, siapa saja yang hadir? Ya semua. Iya lah, bahasanya begitu. Maka ini yang nyon sewu, antara yang mengundang dengan yang diundang juga harus komunikasi. Makanya saya pun menerjemahkan sekalian loh rada ibu dukure kepada YTH, bapak strip ibu saudara. Strip itu bahasa hukumnya itu atau itu salah satu. Kalau dan bersama-sama, kalau dan atau udah, kenapa Pak? Kenapa bahasa dan atau? Titik koma itu beda bahasanya, kan? Itu yang kemudian bahasa kita ya sudah, kalau ragu, kalau nggak jelas ya dimintakan izin. Jadi makanya kalau misalnya kayak makanan yang disiapkan itu ya, mumpung disiapkan, kudu dibahas nih, ya, kudu dibahas. Niku kangge sinten? Lho, saya kangge jamaah masjid sing teko, gitu. Dene teko tertinggal jamaah. Boleh nggak? Dia datang tapi ketinggalan jamaah. Tadi kan untuk jamaah yang datang, gitu. Berarti ada syarat untuk berjamaah dan datang. Jangan sampai ada yang bungkus nih loh, tapi kalau bungkus nih boleh, ya sudah selesai. Kadang-kadang kan gitu, sempat jadi polemik. Sembelihan kurban jangan dimakan panitia saja. Enggak kok, nggak dimakan panitia saja. Dimakan siapa? Siapa saja yang mau masuk. Makan, misalnya begitu kan? Itu artinya semuanya bisa. Jadi tidak sebagaimana zakat yang harus hanya mustahik. Satu di antara mustahik adalah amil. Panitia bukan amil. Jadi boleh makan termasuk kok untuk panitia kok enggak. Panitia juga bawa keluarga kok. Ayo, Mbok, mumpung di masjid ono mangan wis. Gak usah masak, ayo tak boyong kabeh. Budal sak omah. Lumayan dapat makan. Boleh loh ya. Jadi kalau besok ada orang begitu jangan marah-marah. Iki nang masjid kok nek ono panganan lho. Katanya boleh ya. Kalau boleh ya yang begitu-begitu jangan dikomentari. Dia itu tahu kapan masjid punya jam makan, sehingga seluruh keluarganya diajak ke masjid pas jam makan, pas jam kerja bakti, ya nggak muncul. Wong kerja bakti kok, nek pas jam makan diajak sak anake sak putune, boleh. Ya, maka besok kalau ada yang begitu datang pas jam makan kok jangan marah-marah. Artinya inilah syiar, inilah dakwah. Bagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal diingatkan oleh Nabi SAW untuk
basyiru wala tunafiru, membuat orang gembira, tidak membuat orang lari, dan itu ada proses tahapannya. Yang berikutnya, hendaknya pelayan tua disertakan dalam undangan. Kadang-kadang ngapunten sing diundang niku sing gaya-gaya toh, sing wis gak mati gaya. Ya, makanya kadang-kadang ngapunten, kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu niku nek golek gandengan niku golek apa? Golek sing kena dijak bowo. Golek kena dijak bowo. Terus nek sing gak kena dijak bowo terus ya nopo? Ngono lho, ya. Nggih. Nah, ini yang kadang-kadang makanya da'a Rasulullah SAW rajulun, seorang laki-laki dari sahabat Anas bin Malik mengundang Rasulullah SAW. Fantolaktu ma'ahu, maka aku pun ikut pergi bersama beliau. Faji'ah bima rokotin fiha dubbaun, lalu beliau dibawakan kaldu daging yang di dalamnya ada labu. Faja'ala yakulu min dzalika dubbaun wa yu'jibuhu, beliau menikmatinya dan merasa takjub, senang sekali, bahasanya begitu. Falamma ra'aitu dzalika ja'altu ulqihi ilaihi wala'at amuhu, dan ternyata ketika aku melihat sajian itu, maka bagianku itu diberikan aku berikan untuk beliau, dan wala'at amahu, beliau tidak memakannya. Wa qala Anas famaziltu uhibbu tuba, maka sejak hari itu aku senantiasa menyukai apa tadi, kaldu daging yang ada labu. Masa apa nih? Kaldu daging yang ada labu. Kok rawon ya nah? Rawon manis akeh nggih. Oh. Eco. Berarti gak dagingnya. Loh, kaldu daging itu berarti kan gak nek dagingnya. Iya Bu, kaldu daging lah gak nek dagingnya toh. Daging digodok, dipek, kaldune dicemplungno panci, diiris-irisi. Enten dagingnya bener. Mboten enten dagingnya, isine labu ambek kaldu. Gitu. Makanya ini yang kemudian Masya Allah. Jadi saya jenengan harus begini gitu. Jadi mikirkan itu kadang-kadang makanan sajian itu harus dihadiri sholat Jumat dengan menu. Nah itu enggak mosok sholat Jumat disajikan menu, enggak apa-apa. Bahkan hadiri kajian Ahad pagi misalnya dengan door prize menarik, itu harus segera direalisasi, tidak masalah. Satu yang punya barang daripada kemudian tidak bermanfaat, kasihkan. Gitu? Wong di oma kadang beras 3 kiloan itu ngumpul sampai, gitu? Nah dikasihkan door prize. Boleh door prize dalam pengajian? Gitu? Masuk dapat nomor. Nek kepingin gak ada nomor, masuk langsung dikai door prize. Lu kan begitu saja, ya. Artinya apa? Ini hal-hal yang kemudian menjadi penyemangat, ya. Penyemangat. Makanya sampai sibuk pun sampai diomong mau yuk masjid kayu mangan, mau yuk masjid mangan, mau mangan, jopo mangan. Mari melaku-melaku mangan, anggar panganan. Bukan. Ini makanan itu salah satu daripada cara untuk masuk surga. Satu, afsus salam. At'imut ta'am. Kita cari harus dasarnya. Afsus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, berikan makanan. Silul arham, sambung silaturahim. Qumu billaili wan nasu niyam. Berdirilah malam saat orang sedang tidur. Adkhul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Makanya suatu saat tidak usah pengajian, acara khusus makan-makan tidak apa-apa, diundang saja. Habis sholat jamaah ada agenda makan-makan, tapi jangan lupa di WA saya. Tadi iya, betul.
Bahasanya gitu, iya, makan dulu cok ngaji tok diundang mantan-mantan wayahe mangan-mangan ditinggal. Gitu. Nah, bahasanya enggak. Maka suatu saat ini jadi buktinya Nabi, engkau punya makanan enggak? Punya. Ayah, aku punya tamu. Aku punya tamu tapi di rumah enggak masak. Mau enggak menyambut tamuku? Begitu. Jadi bahasanya untuk saling bisa menghormati tamu orang lain begitu. Tidak masalah. Bahasanya begitu. Maka inilah yang kemudian dalam ucapan sahabat Anas bin Malik bahwa menyertakan pelayan tua itu dalam undangan itu bahasanya diberikan alokasi makanan itu, atau bahkan satu saat bungkus nih itu juga menjadi bagian. Kalau tidak diundang berarti kemudian kok diundang tidak hadir, mohon maaf kita sampaikan permintaan izin, mohon maaf tidak bisa hadir, mohon maaf. Jangan kemudian tiba-tiba hilang tidak datang, diundang, mohon maaf tidak bisa hadir. Ketika mohon maaf tidak bisa hadir, andaikan tuan rumah kemudian sampaikan salam kepada yang tidak hadir, kirimkan makanan yang dengan dekat dengan orang yang tadi minta izin dan tidak hadir. Nah itu boleh. Maka ini yang kemudian adab dalam undangan yang kemudian tidak menghindarkan daripada unsur ukhuwah, unsur persaudaraan, unsur penghormatan, dan unsur pelaksanaan masing-masing hak dan kewajiban. Sehingga kalau semua itu didasarkan pada iman, tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi berat. Layang khusus sedekah malan, pemberian kita kepada orang lain sama sekali tidak akan mengurangi jatah hak kita. Faliyasjad, bahkan dalam ayat yang lain, maka akan menjadi bertambah dan senantiasa bertambah. Tidak ada ceritanya orang bangkrut itu dari orang yang suka berbagi, suka memberi, suka menolong, dan suka bersedekah. Tapi justru yang bangkrut itu adalah orang yang bermain-main dengan dosa dalam urusan harta, dan orang yang bakhil terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, hanya sampai 9, insya Allah pelan-pelan terus, mudah-mudahan jadi tambah iman, tambah semangat, tambah kita yakin bahwa jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan ditoladankan Rasulullah SAW adalah jalan hidup yang memberikan jaminan tidak akan menjadi sesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, ada yang sampaikan sebelum diakhiri? Oke, ribut. Oke. Beberapa hari yang lalu itu ada acara di Istiqlal. Materi yang ada ini gimana menurut Ustaz? Yang terkait paus datang di Masjid Istiqlal. Lah ya tadi kan sudah saya bilang, jangan dihubungkan sama yang sono. Bahasanya gitu, gitu. Makanya ayat tadi itu saya sampaikan, kalau memang ayat itu adalah untuk mengkhususkan bahwa memakmurkan masjid itu adalah yang beriman saja, berarti besok-besok kalau ada acara umum, ya jangan masuk bagian masjid, di pelatarannya saja. Karena walaupun itu tangga, walaupun itu teras, masuk masjid kita doa itu kan melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi itu waktu tangga, waktu teras. Makanya kalau hari ini kemudian banyak hal yang begitu, lawong suruh nyopot jilbab aja banyak toh. Ya toh. Wong menggok ke istrinya tetangga aja banyak toh. Ya toh. Wong makan blimbing wulu izin pekan depan tapi sudah dimasak sayur asam aja banyak. Bude saya minta blimbing wulu, yo ngapain? Jadi satu pit pamit dijawab dewe ndek ngarepe wite. Niku lak jenenge nyolong. Nih lho. Pade kula nyuwun godhong jeruk purut. Yo ngapain? Jadi yang izin sama yang jawab yaitu orang. Jadi seolah-olah ini naik Gusti Allah ya. Awakmu ya naik Gusti Allah.
Bahasanya kan begitu. Jangan, nah itulah. Jadi ini yang hari ini saya panjenengan harus cermat, makanya jangan lupa berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna. Begitu. Begitu. Oke. Kaget gue. Oke. Dalam. Bahasanya begini, kalau bisa duduk lama dipenjelaskan, bijing-bijing nih acara ngoten mboten usah ngundang kula. Nggih, bahasane ngoten. Tapi nek sampean njaluk tak tunggoni yo meneh ae. Jadi kedekatan hubungan itu kalau kemudian dibangun dengan komunikasi enak kok. Bahasanya enak. Sama dengan tadi loh Pak, saya hubungan dengan tadi. Ngapunten. Jenengan bertetangga baik, nggih. Tapi nek jenengan mati ngono bendino, nek omong-omongan ambek tangga itu ambek sing wedok terus, sing lanange tangga niku ya emosi. Gitu loh bahasanya. Paham ya maksud bahasa saya? Jadi ojo dikonokne terus toh. Sekali enggak apa-apa, sekali gitu loh. Bu, ngapunten iki titipane ibuke wau tasik anu. Tapi jangan besok lagi, Bu ini apa lagi apa, besok babu-babue itu suaminya sampai kok bandino dikirimi Pak D tonggo itu loh, sampai milih aku apa milih dari bojone Pak D, akhirnya begitu. Jadi orang itu kalau misalnya komunikasi dengan baik pasti tepak seliro awak, di mana bumi dibijak, di situ ada langit dijunjung. Coba dibalik, ketika engkau di tempatku begitu, bagaimana kalau aku di tempatmu begitu? Itu Pak sekarang gitu. Sampai mlebu metu ning omahku dianggap sing duwe omah penak, wis gak usah ati kondo mlebu nek aku ning omah sampean piye? Bahasanya begitu. Kadang-kadang misalnya, oh enggak apa-apa perempuan begini-begini, mae sampean dikonokno piye? Istri sampai di kono nabi, nah saja begitu. Itu yang kadang-kadang, lah nek kita disuruh bersikap begitu, sedangkan kita bersikap di sana tidak begitu, berarti kan ada apa ini? Makanya komunikasi tadi itu yang baik. Dan insya Allah, sampai menit rasa teko. Pokoknya nek aku mangan-mangan teko, nah, kata bahasa mangan-mangan, acara ngono enggak ora. Pokoknya sampai tak undang, mesti gak acara sing sampai gak gelem teko. Akhirnya nanti begitu. Itulah yang kemudian bahasanya ya namanya masing-masing itu kan tidak bisa. Nyun sewu, kula mboten doyan pedes, jenengan doyan pedes. Ya napa? Oh, gak doyan pedes gak lanang. Ayo dibuktekne lanang tak gak. Lho kan ngoten, kadang-kadang kula mboten doyan pedes. Ngoten lho. Wong rujak rong bungkus lombake situk niku. Mpun dinyek. Oh, gak doyan pedes gak lanang. Ayo lanang-lanangan ya. Jadi kadang-kadang tidak boleh begitu, dikomunikasikan jemput. Akhirnya kalau digekne sambal tanpa cabai, tomat, bawang, terasi, diulek, diarani apa nih? Sambal apa? Sambal tomat, gitu. Gak usah dicipir, sambal kok gak pedes. Nek pedes kayak timbangannya weteng loro. Wong wingi gara-gara pedes posone utang 10. Terus ya apa? Ya sudah. Nah itulah. Jadi itu yang kemudian kalau nggak dekat langsung dulu. Karena ini lingkungan yang begitu. Insyaallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.